Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan penambangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, di Gedung Kejaksaan Agung Selasa sore. Ketut menjelaskan, Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang yang melibatkan PT Sandewarjaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Ketut menyebut Ismail Thomas langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sandewarjaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita lakukan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sandewarjaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan ya. Di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam suatu proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan lagi berjalan. Pak, izin penegasan, ini berarti kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak penegasan? Tersangka IT, saya nggak nyebut ya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR RI. Ada lagi? Mohon izin, ini pertambangan di mana dan mungkin boleh dibuka sedikit Pak konstruksi. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumen-dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Iya, benar. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi ya tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Konferensi pers pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV.